الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وصدق الله تعالى إذ قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam dan keistiqomahan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita berharap semoga kelak bila Allah jemput ajal kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, kelak di akhir zaman kita termasuk di antara umat beliau yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum muslim yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita selalu berada dalam keadaan menjaga harga diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang muttaqi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam ada 3 istilah yang harus kita camkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah izzah. Izzah artinya adalah memuliakan diri. Hendaklah seorang muslim dan seorang mukmin dia menjaga kemuliaan dirinya. Saat kita sebagai manusia telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak orang tua kita lahir dalam keadaan diadzankan, dia dalam keadaan diiqamahkan, sehingga kita sudah mengenal dan mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga hari ini kita masih berada dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhirat kelak, maka kita harus menjaga kemuliaan diri kita. Karena seorang muslim, bahkan anak cucu Adam, mereka semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Maka kita sebagai generasi anak cucu Adam yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mendirikan salat, kita menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah atau berumrah bagi yang mampu, maka kita harus menjaga kemuliaan diri kita. Karena saat kita sudah mengenal Allah,
kita sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ajaran risalah yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia, maka kita berarti harus menjaga kemuliaan diri kita sebagai seorang muslim. Maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mentaatinya sepenuh hati. Yang kedua adalah muru'ah, artinya menjaga kehormatan diri. Imam Al-Mawardi rahimahullah mengartikan bahwa orang yang menjaga kehormatan dirinya adalah orang yang berperilaku menjaga akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai seorang muslim yang telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menjaga kehormatan diri kita. Apabila kita dihormati orang lain, apabila kita dihargai orang lain, apabila ada orang memberi amanah kepada kita, baik itu suatu jabatan ataupun kedudukan, maka kehormatan diri itu harus benar-benar dijaga. Akhlak yang mulia, kejujuran, amanah, tidak pernah dengki, enggak pernah karena takut kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjaga kehormatan dirinya adalah orang-orang yang selalu setia kepada ajaran syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bukan hanya diperintahkan untuk menjaga kehormatan diri kita, kita harus dan wajib menjaga kehormatan keluarga kita, rumah tangga kita, dan orang-orang yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iffah. Iffah adalah menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Maka apabila kita melihat suatu kemaksiatan, baik kemaksiatan yang nampak atau kemaksiatan yang di dalam hati, maka sungguh hal itu harus kita jauhi. Jangan sempat gara-gara perkara yang ringan, dosa-dosa yang kita anggap ringan, maka semakin banyak dia semakin menggunung dan bisa menjatuhkan dan menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada pertanyaan, bagaimana kita harus menjaga kemuliaan diri kita, menjaga kehormatan diri kita, dan menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat? Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala perintah Allah kita harus laksanakan, semua larangan Allah harus segera kita jauhkan. Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ubay, berikan gambaran kepadaku tentang bertakwa." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, bagaimana sekiranya di hadapanmu ada jalan yang berlubang, ada jalan yang berduri, ada jalan yang bergelombang, bagaimana caramu melewati jalan tersebut?" Kata Umar bin Khattab, "Wahai Umar, wahai Ubay, sungguh apabila aku melihat ada di hadapanku jalan yang dapat membahayakanku, maka aku akan sangat berhati-hati, bahkan aku berupaya untuk menghindarinya. Maka itulah yang bernama takwa. Apabila engkau melihat ada perbuatan maksiat atau perbuatan dosa atau perbuatan kesalahan yang itu dapat menutupi hatimu, menutupi pikiranmu, menjauhkan dirimu dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berhati-hatilah, jauhilah perbuatan maksiat itu agar engkau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Yang kedua, jangan pernah kita suka meminta-minta. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada sahabat beliau alaihi salatu wasalam, "Wahai para sahabatku,
Baru-baru ini ada kaum Ansar yang mereka itu selalu datang ke rumahku, meminta makanan, meminta minuman, dan meminta bekal yang sudah aku siapkan untuk rumah tanggaku. Namun aku sebagai seorang nabi, apapun yang diminta oleh umatku, maka aku berikan kepada mereka. Saat itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekalku telah habis, makanan yang aku simpan juga telah habis, semua untuk keluargaku sudah kuberikan kepada kaum Ansar, kepada para sahabatku. Maka saat itu beliau alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, wahai para sahabatku, janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang suka meminta-minta. Innahu man yasta'if ya'ifahullah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga dirinya dari suka meminta-minta, maka niscaya dia akan dilindungi Allah, dia akan dipelihara Allah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia bersabar atas apa yang menimpa dirinya dalam keadaan tidak berkecukupan, namun dia menghargai dirinya sendiri, tidak suka meminta-minta kepada orang lain, dia sabar atas hal itu, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepadanya kesabaran. Dan kata beliau, tidak ada suatu anugerah, suatu pemberian yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba selain apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, ditanamkan kepada dirinya kesabaran atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang harus menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, menjauhi dari perbuatan maksiat, maka dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, ya Allah, aku mengharap kepada Engkau ketakwaan, petunjuk, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan juga aku mohon kepada Engkau agar Engkau beri kecukupan. Maka doa yang sangat singkat ini, agar kita selalu diberi hidayah oleh Allah, dikuatkan ketakwaan kita kepada Allah, dijaga dari perbuatan maksiat, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, dan kita mohon kepada Allah agar selalu diberikan kecukupan lahir dan batin, dan kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.